Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib wal isya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan, nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan serta keistiqomahan untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui syariat-syariatnya. Olehnya itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita sudah masuk ke Al-Kitabus Salis, ya, kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Ilmi, dari pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi kita sudah masuk pada At-Targhibu fil ilmi wa talabihi, ya, pembahasan kitab yang ketiga setelah kita membahas tentang sebelumnya As-Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada kajian yang pertama, yaitu At-Targhibu fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'limihi wa ma jaa fi fadlil ulama wal muta'allimin. Ya. Kitabul Ilmi artinya adalah kitab pembahasan tentang ilmu, yang dimana pada bagian yang pertama adalah anjuran fil ilmi, dalam berilmu, wa talabihi, dan menuntut ilmu, wa ta'allumihi, dan mempelajari ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu. Jadi anjuran berilmu, menuntutnya, mempelajari dan mengajarkan ilmu. Wa ma jaa fi fadlil ulama wal muta'allimin, dan keterangan-keterangan atau hal-hal yang datang pada keutamaan para ulama wal muta'allimin, dan para penuntut ilmu. Ya. Dari tema ini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah ilmu itu adalah merupakan perintah. Ya. Itu yang pertama. Menuntutnya dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, bahwa menuntut ilmu memiliki keutamaan, dan orang yang sudah punya ilmu juga memiliki keutamaan yang disebut dengan al-ulama. Hadis yang pertama, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengannya suatu kebaikan, yufaqihuhu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepadanya terhadap agamanya. Ya. Siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan. Nah, sebaliknya, siapa yang Allah tidak inginkan kepada seseorang itu suatu kebaikan, la yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dari hambanya, Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki dari hambanya tidak diinginkan suatu kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia tidak faham terhadap agamanya. Nah, maka mudah-mudahan kita berada pada keadaan yang pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan suatu kebaikan.
Salah satu buktinya Allah menginginkan kepada kita suatu kebaikan adalah yaitu pemahaman terhadap agamanya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan menuntutnya. Maka cara yang kita lakukan pada malam ini yaitu majlis zikri atau majlisul ilmi, majlisul ta'lim, muzakarah, mudarasah seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah merupakan bagian daripada kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya. Maka kita jamaah sekalian termasuk hamba Allah yang diberikan suatu kebaikan. Kita termasuk hamba Allah yang diinginkan kepada kita suatu kebaikan, bukan sebaliknya. Yang harus kita lakukan adalah menjaga kebaikan ini, ya, menjaga kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ini di antara hamba Allah, bahkan di antara kaum muslimin, itu lebih sedikit jumlahnya orang yang faham terhadap agama Allah, yang betul-betul mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang lalai. Ya, dibandingkan orang lalai. Dan itu sudah disebutkan di dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Ya. Artinya manusia itu, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak yang berada di dalam kerugian daripada keberuntungan. Yang beruntung adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kata ulama kita, keberuntungan yang 4 yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, itu dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, mendakwakan yang hak, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Yang mendapatkan derajat daripada 4 yang kita sebutkan tadi itu dasarnya adalah ilmu. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali dasar ilmu yang benar. Itu yang pertama. Maka tidak ada Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan dia betul-betul beriman kepada Allah, begitu taat menjalankan perintah Allah, begitu rajin beribadah, kecuali dia adalah orang yang berilmu. Kecuali dia adalah orang yang berilmu. Ya, dasarnya adalah ilmu. Dasarnya orang beruntung dunia maupun akhirat karena ada ilmunya. Jangankan urusan ibadah, jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja orang yang beruntung itu karena ada ilmunya. Ada orang yang bekerja di tempat yang luar biasa karena ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nggak dipakai. Ya. Mau bekerja di mana? Karena ada keterampilannya. Nggak ada keterampilannya tidak dipakai. Itu di dunia, apalagi dia untuk urusan akhirat. Ya. Maka orang yang memiliki derajat illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihati, orang yang beramal soleh, ini semuanya dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Pondasinya di ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa sholat, ya, bisa puasa, bisa istiqomah, kita bisa paham hak batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid, mana benar, mana salah. Dasarnya karena kita sudah punya ilmunya. Bayangkan yang tidak punya ilmunya Bapak Ibu sekalian, kita lihat mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, waliyadzubillah. Dan jumlahnya orang yang mereka itu lebih banyak daripada yang berada seperti Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Kan sering saya sampaikan, kalau seandainya seperumahan saja sama dengan Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak muat di masjid ini pada malam ini untuk bermuzakarah, bermajlis ilmu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan daripada menuntut ilmu ini adalah karena dia adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya seseorang untuk menuntut, untuk mempelajari ilmu syariat itu adalah merupakan
tuntunan dari Allah. Allah yang membuka hati Bapak Ibu, bukan kemauan Bapak Ibu sendiri. Kalau seandainya kemauan Bapak Ibu sendiri tanpa dorongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati Bapak Ibu sekalian, tidak bisa hadir malam ini. Karena pada hakikatnya hawa nafsu manusia itu adalah suka dengan urusan-urusan duniawiyah. Lebih suka dengan urusan duniawiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini istiqomah kita, ya. Istiqomah, jangan kita dikalahkan dengan urusan dunia. Ya, urusan dunia. Kan 24 jam Masya Allah kita mengatur dunia. Sekali-sekali kita atur urusan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dari Muawiyah juga ini mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya ilmu itu adalah dengan mempelajarinya. Ya, ilmu tidak bisa didapatkan tanpa belajar. Ya, tanpa belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikhi itu pemahaman terhadap agama itu adalah dengan mendalaminya. Jadi ada sedikit perbedaan antara al-ilmu wal fiqhu, at-ta'allum wa tafaqquh. Ya. Sesungguhnya ilmu itu adalah dengan mempelajarinya. Ilmu yang dimaksud ini lebih umum daripada al-fiqhu. Kalau saya katakan al-ilmu itu lebih umum secara keseluruhan, walaupun sedikit didapat itu sudah ilmu. Bapak Ibu sekalian semuanya punya ilmu. Nggak ada di antara yang ada di masjid ini kecuali punya ilmu. Tetapi al-fiqhu itu pilihan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu adalah dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, dan fikih itu adalah dengan mendalaminya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita berada di posisi mana? Ta'allum atau tafaqquh? Secara umum kalau kita pisahkan sama saja, ta'allum dengan tafaqquh. Tetapi ketika ini bertemu dalam satu nas, maka memiliki makna yang berbeda. Ta'allum, kita mungkin pada malam ini kita sama-sama ta'allum, yaitu belajar. Kita belajar. Tetapi tafaqquh itu artinya adalah kalau kita sudah masuk dalam pendalaman keahliannya. Ya. Misalnya, saya mau ahli dalam bidang hadis. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau ahli dalam ilmu hadis, Bapak Ibu bukan hanya ta'allum tapi tafaqquh. Ya. Harus mendalaminya, harus tafaqquh. Nah, kalau belajar bebas seperti ini, ya, hari ini tafsir, besok fikih, besok tazkiyatun nafs, besok lain lagi tauhid misalnya, maka ini masih dalam ranah ta'allum. Tapi ketika kita sudah ingin mendalami satu dasar ilmu, misalnya saya mau khusus di fikih saja. Kita fikih apa saja? Saya akan dalami fikih Syafi'i misalnya. Saya akan dalami fikih, atau saya mau belajar hadis, dari mustalahnya, dari bagaimana saya bisa bedakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, jenis-jenis hadis dhaif. Kemudian ilmu mustalah lainnya. Saya mau menghafal hadisnya dan seterusnya. Ini berarti tafaqquh. Tetapi kalau secara umum kita yang penting duduk di majelis ilmu, belajar ilmu apa saja, itu berarti kita masuk dalam ta'allum. Maka ilmu itu harus dipelajari, dan untuk mendalami ilmu itu harus betul-betul untuk memahami ilmu tertentu itu harus tafaqquh. Ya, harus tafaqquh.
Nah, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Ya. Dan ilmu itu tidak bisa dipahami kecuali dengan belajar dan berusaha mendalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, makanya kenapa kita diperintahkan untuk berilmu? Karena kita juga diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang paling berilmu. Semakin seseorang itu berilmu, maka dia semakin rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi. Kalau ada orang yang punya ilmu banyak katanya, tapi rasa takutnya kepada Allah itu masih sangat rendah, maka belum dikatakan sebagai ulama. Karena ulama itu sebenarnya adalah orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling, kalau ulama yang dikatakan ulama sudah tidak takut kepada Allah, bagaimana yang bukan ulama? Bagaimana dengan yang bukan ulama? Maka yang dikatakan ulama yang sebenarnya itu adalah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda antara orang takut kepada Tuhannya dengan takut kepada hamba Allah, kepada makhluknya. Takut kepada pencipta dengan makhluknya itu berbeda. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Yang kita pelajari selama ini bagaimana cara kita takut kepada Allah. Apakah mendekati Allah atau menjauhi Allah? Mendekati Allah. Bagaimana cara kita mendekati Allah? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti itu caranya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada singa, makhluk Allah. Bagaimana cara takutnya kepada singa? Menjauhi. Jadi berbeda antara takut kita dengan Khalik dengan makhluk. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah di sini pentingnya, kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya takdim wa takhir. Ya. Kalau di sini innama yakhsyallaha. Kalau seandainya susunan, ya, struktural, susunan gramatikal bahasa Arab itu setelah kata kerja ada namanya fa'il, fi'il, fa'il. Setelah itu baru maf'ulun bihi. Nah, kalau di sini fi'il dulu baru maf'ulun bihi, fa'ilnya ada di belakang. Fa'il itu pelaku. Mana fa'ilnya di sini? Yakhsha itu kata kerja. Ini kalau tidak ada barisnya orang bisa salah baca. Kalau sekedar mengenal nahwu saja, tidak hafal ayatnya, terkadang bisa salah baca. Dan kalau salah baca, salah arti. Dan kalau salah arti, fatal maknanya. Ya, kita artikan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Innama yakhsyallaha. Ya, yakhsyallaha. Allah di sini dengan fathah itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dalam bahasa Indonesianya objek. Objek. Mana pelakunya? Mana subjeknya? Al-ulama'u. Dia di akhir. Nah, kalau seandainya kita nggak paham tentang kaidah di sini, maka orang bisa saja membaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Salah baris, maknanya fatal. Apa kalau maknanya kalau kita jadikan dhamma Allahu, kemudian kita fathahkan al-ulama'a, maka maknanya adalah sesungguhnya orang yang paling takut kepada ulama di antara hamba-hambanya adalah Allah. Wajar nggak Allah takut kepada ulama? Sangat tidak wajar. Allah tidak akan pernah takut kepada makhluknya. Nah ini kalau salah baca, ya. Sedangkan susunannya, dasarnya, asalnya memang setelah kata kerja subjek, tapi ini setelah kata kerja objek, kemudian terakhir baru ditemukan fa'ilnya atau subjeknya. Baik. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Ya. Nah, di sini ulama kita mengatakan innamal faqihu az-zahidu fid dunya war-raghibu fil akhirah wal basiru bi amri dinihi
wal mudawamu ala ibadati rabbih. Orang fakih itu, ya, orang fakih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Orang fakih itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya sederhana, bukan meninggalkan dunia, tetapi orang yang sederhana terhadap dunianya. Orang yang biasa-biasa aja menyikapi dunia. Warragiu fil akhirah, dan sangat berambisi terhadap akhirat. Kalau dunia biasa-biasa hidupnya, tapi kalau akhirat ya sangat berambisi, sangat termotivasi, semangat. Wal basiru bi amri dinihi, dan orang fakih itu adalah orang yang mengetahui perkara-perkara agamanya. Wal mudawamu ala ibadati rabbih, dan orang yang fakih itu adalah orang yang konsisten terhadap ibadahnya. Jadi orang istiqomah, ya. Orang fakih itu adalah orang yang istiqomah, ya. Jadi bukan hanya orang yang ilmunya sangat luar biasa, tetapi orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Sifat wara'. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, perhatikan Bapak Ibu, coba, ini pentingnya berilmu. Karena kalau beribadah saja ternyata tidak cukup. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah bersikap wara', ya, bersikap wara'. Baik. Pernah kita dengar kisah orang yang membunuh 99 orang, ya, sampai membunuh yang ke-100. Yang dibunuh yang ke-100 ini siapa? Ahlu ibadah. Ahlu ibadah, ya. Banyak sekarang ini ahlu ibadah, tetapi ilmunya sangat kurang, sehingga dikhawatirkan ya berfatwa sembarangan, ya, berfatwa sembarangan. Nah, makanya keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Kata ulama kita ini perlu digarisbawahi, jangan langsung dicerna, ya. Ini bukan secara umum. Yang pertama adalah yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ya, bukan ilmu asal ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, bukan itu. Yang sampai orang yang sudah mendalami ilmu matematika itu lebih baik daripada orang yang beribadah 24 jam, ya, setiap hari, siang dan malam. Tapi orang yang keutamaan ilmu syariat itu lebih utama daripada, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah sunnah, karena yang wajib ya wajib dikerjakan, ya, dia yang paling utama. Nah, jadi keutamaan ilmu adalah mengacu pada apa? Mengacu pada ibadah yang dimaksud adalah mengacu pada ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Jadi ilmu memiliki manfaat lebih luas kepada orang lain dibandingkan dengan ibadah sunnah. Maka keutamaan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, keutamaan ilmu itu kenapa lebih baik daripada keutamaan ibadah? Karena ilmu itu bermanfaat kepada pemilik ilmu dan juga kepada orang lain. Sedangkan ibadah yang dimaksud ibadah sunnah. Sedangkan ibadah sunnah, siapa yang mengerjakan ibadah sunnah dia dapat pahalanya, ya, bukan untuk orang lain. Sekarang ilmu, semakin disebarkan ilmu ini, maka akan semakin banyak manfaatnya. Dan yang paling banyak mendapatkan keutamaannya adalah orang yang pertama menyebarkan kebaikan itu. Sedangkan ibadah tidak demikian. Kalau Bapak yang sholat, Bapak sendiri yang mendapat. Saya nggak dapat. Yang saya dapat adalah apa? Tadi keutamaan
saya telah menyebarkan ilmunya dan Bapak amalkan, saya mendapatkan pahala yang sama dengan Bapak. Ya. Maka ibadah itu kenapa ilmu lebih tinggi di antara yang disebutkan oleh ulama, karena ibadah pun itu dasarnya ada ilmu. Ya. Kalau ada yang beribadah belum belajar agama, kira-kira ibadahnya seperti apa? Sembarang, tidak benar. Ada orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba langsung sholat, langsung puasa, langsung berzikir. Kira-kira bacaan zikirnya seperti apa? Kira-kira bacaan sholatnya seperti apa? Kira-kira puasanya seperti apa? Kalau dia belum belajar, maka orang itu semakin belajar, Bapak Ibu sekalian, dia akan semakin banyak memiliki keutamaan, ya, memiliki banyak keutamaan. Nah, dan ini hadis ini, Bapak Ibu sekalian, bukan merendahkan ibadah, ya, justru sebaliknya, hadis ini meninggikan, menunjukkan bahwa ibadah ini sangat luar biasa, ya, dan dijunjung tinggi dengan pondasi ilmu. Makanya Imam Bukhari meletakkan satu bab dalam kitab sahihnya, mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Saking pentingnya ilmu, beliau meletakkan satu bab khusus dengan tema bab menuntut ilmu sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Jadi orang sebelum berdakwah dan beramal harus dengan mempelajari ilmu. Karena pernah saya sampaikan di sini, amalan itu dikatakan soleh, menjadi amal soleh kalau ada ilmunya dan ilmunya benar. Sehingga sholat mau puasa mau apapun itu tanpa ilmu belum tentu itu menjadi amal soleh. Karena kalau tidak benar berdasarkan ilmu syariat yang telah Rasulullah ajarkan dalam syariat Islam, itu belum tentu benar sholatnya. Sehingga kalau ada orang sholat dan tidak benar sholatnya, maka sholatnya pun itu tidak menjadi amal soleh, tidak menjadi amal soleh. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa zakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim. Ya, ini lumayan panjang ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia. Jadi siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Jadi banyak-banyak membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat ada orang yang punya kesulitan, bantu dia. Apa yang kita punya, dibantu dengan materi, dibantu dengan tenaga, dibantu dengan ucapan, nasihat, bantu dia. Ya. Satu bantuan yang kita beri kepada orang yang kesulitan sehingga dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan solusi dari masalahnya, keluar dari permasalahannya, itu Allah akan melepaskan satu kesulitan nanti pada hari kiamat. Bagaimana kalau banyak?
Bagaimana kalau seumuran hidup kita itu hanya menolong orang? Akan lebih banyak lagi tali-tali kesulitan nanti pada hari kiamat yang akan terlepaskan. Anggaplah ini adalah satu kain yang sudah tidak jelas benangnya, mau diurai. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan di dunia itu satu keburukan nanti di akhirat itu akan dilepaskan benang-benang kesulitan itu. Ya. Jangan kita bilang tidak ada di saya kesulitanku, Ustaz. Tidak ada yang perlu diperbaiki nanti di akhirat. Baik semua di ibadahku dan seterusnya. Ya. Bahkan seorang ulama ahlu ibadah, Bapak Ibu sekalian, itu menangis karena dianggap bahwa ibadahnya itu masih sangat kurang. Apalagi kita yang tidak seorang pun yang mengatakan ahlu ibadah, tak seorang pun yang mengatakan kita orang soleh. Saya berikan satu kisahnya. Ada orang di zaman tabi'in yang bernama Al-Bishr bin Al-Haris menceritakan bahwa beliau melihat seorang laki-laki. Beliau mengatakan, marartu bi rajulin minal ubad bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yabkika faqala abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmin madha min ajali lam yatabayyan fihi amali. Al-Bishr bin Al-Haris waktu itu dia adalah gubernur di zamannya, dan ada yang mengatakan dia sekaligus juga seorang ulama. Mengatakan, saya melewati seorang laki-laki ahli ibadah yang terus menangis. Maka saya bertanya kepadanya, ma yabkika, apa yang membuat Anda terus menangis? Faqala abki ala ma farrattu min umri, saya menangisi umurku yang sudah banyak aku lewati. Itu orang soleh seperti itu, banyak muhasabah. Pernah nggak kita muhasabah, Bapak Ibu sekali? Wih, banyaknya umurku nak kasihkan ke Allah, panjangnya umurku. Yang kita pikirkan masih pendek umurku, baru 30 tahun, baru 40 tahun. Pada banyak itu Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Berapa banyak larangan yang Allah larang kepada kita? Makanan dan minuman yang ada di dunia ini, itu 95% itu semuanya boleh. 5% di antara 100% itu yang haram. Makanan cuma apa yang haram? Minuman apa yang haram? Sedikit. Kenapa masih melakukan yang haram? Banyaknya yang halal. Satu, ibadah. Sehari semalam hanya 24 jam Allah memerintahkan kita sholat hanya 10 menit per sholat. Berarti 1 jam kita sholat dari 24 itu. Puasa juga hanya Ramadan. Zakat juga nanti Ramadan, zakat fitrah. Zakat harta juga bagi orang kaya, orang miskin bahkan menerima zakat. Ya kan? Sedikit ibadah kita dibandingkan yang Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita nikmat, kesempatan, Allah berikan kita kekayaan, Masya Allah. Nah, bagaimana lagi kita mau bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Laksanakan saja itu perintah yang sedikit itu Bapak Ibu sekalian. Karena yang sedikit itu saja belum mampu kita laksanakan dengan rutin, belum mampu kita laksanakan dengan konsisten, belum mampu kita laksanakan dengan khusyuk, masih banyak lalainya dibandingkan khusyuknya. Iya kan? Nah, ini seorang ahli ibadah mengatakan, ketika Al-Bishr bin Al-Haris bertanya, kenapa Anda terus menangis? Faqala abuki ala ma farrattu min umri, saya menangisi umurku yang sudah panjang. Ditangisi umurnya yang begitu panjang. Wa ala yaumin madha min ajali, hari berganti hari adalah untuk menjemput ajalku. Jangan kira Bapak Ibu sekalian bahagia, alhamdulillah saya akan pagi lagi, saya akan beraktivitas lagi dan seterusnya. Siapa tahu itu adalah hari la qadarullah, itu adalah hari kematian kita misalnya. Karena hari berganti hari Bapak Ibu sekalian itu bukan semakin memperpanjang umur kita, justru memperpendek umur kita. Anggaplah itu Bapak Ibu sekalian, kalau umur saya misalnya 80 tahun, kalau saya hidup besok misalnya, berarti 80 tahun itu kurang lagi sehari. Tambah 1 tahun berarti 80 tahun itu berkurang lagi 1 tahun. Semakin hari kita, setiap hari kita kurangi hidup kita. Kedekatan kita dengan maut ini itu semakin dekat. Maka seorang ahli ibadah ini terus menangis. Allah memberikan saya umur yang begitu panjang, hari berganti hari, ajalku semakin dekat. Walam yatabayyan fihi amali, namun belum jelas amal ibadahku kepada Allah.
Bayangkan nggak? Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang ahlu ibadah kira-kira sedikit nggak amal ibadahnya? Banyak. Dikatakan sebagai ahli ibadah bukan karena sedikit ibadahnya, karena banyak ibadahnya. Tapi seorang ahli ibadah itu sendiri sebagai orang soleh tidak mengatakan saya sudah banyak beribadah. Ya. Lam yatabayyan fihi amali. Amalanku kepada Allah itu belum jelas. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang yang tidak ada yang menyebut kita sebagai orang soleh, biasa-biasa aja. Bahkan keluarga kita yang 24 jam melihat kita beraktivitas di rumah, tidak ada juga yang mengatakan anakku soleh, suamiku soleh. Biasa-biasa kita lihat kita, istriku soleh, orang tuaku soleh, biasa mereka lihat kita, ya kan? Apakah sudah pernah merasakan seperti itu? Nah sekarang Bapak Ibu sekalian mulai rasakan itu. Banyaknya nikmat Allah. Karena dengan muhasabah seperti itu kita akan semakin bersyukur, dan ketika orang itu bersyukur dia akan meningkatkan ibadahnya. Orang meningkatkan ibadahnya pada dua, entah dia perbanyak kuantitasnya atau dia tinggikan, dia angkat lagi kualitasnya. Kualitas dan kuantitas ini harus, bukan hanya kualitasnya diperbanyak tapi kuantitas juga perlu, dan bukan cuma kuantitas diperbanyak tapi kualitasnya itu penting ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghilangkan kesulitan orang di dunia, maka pada hari kiamat Allah akan hilangkan satu kesulitannya. Jadi kalau dua kesulitan yang akan Allah hilangkan nanti pada hari kiamat. Seumur hidup kita sering menghilangkan kesulitan orang, maka sebanyak itu juga Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutup aibnya di dunia, Allah akan menutup. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, muslim, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat ya. Jadi jangan disebarkan aibnya orang. Kata ulama kita, aib yang kira-kira itu tidak berbahaya kepada orang lain, tetapi aib yang kira-kira itu membahayakan kepada orang lain, itu sampaikan, itu bukan aib. Contoh misalnya, ada seorang yang menyebarkan kesyirikan, lalu kita sampaikan orang itu tidak baik, itu penyebar syirik, maka ini bukan aib, harus disampaikan supaya orang menjauhinya. Tapi ada aib dari segi pakaiannya, dari segi bentuk fisiknya, itu aib yang tidak perlu kita sebarkan kepada orang lain ya. Fisiknya, pakaiannya, keadaannya, karena dia miskin misalnya, karena dia ini nggak perlu ya, nggak perlu. Tetapi yang hubungannya dengan akidah, kemudian dia melenceng dari akidah, bahkan dia dakwakan kepada orang kesesatannya, ini harus dibuka, bukan aib ketika menceritakannya. Nah siapa yang menutup aib saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Aib kita itu banyak Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita melakukan dosa di saat kita sendiri? Ada yang melihat? Nggak ada. Bagaimana kalau Allah ingin membukakan aib kita? Banyak aib kita yang saudara kita tidak tahu. Jangankan orang di luar rumah, di dalam rumah juga tidak tahu aib satu sama yang lain. Istri tidak tahu aibnya suaminya, suami tidak tahu aibnya istrinya. Anak tidak tahu sebagian aib orang tuanya, orang tua juga begitu, saudarinya juga begitu. Ada aib-aib Bapak Ibu sekalian yang Allah tutup di dunia ini, Allah tidak pertontonkan kepada orang lain. Kapan? Makanya kalau orang yang suka membuka aib saudaranya, itu cepat lambat Allah akan membukakan di dunia sebelum di akhirat aibnya ya. Orang yang suka membuka aib saudaranya di kemudian hari, 1 tahun, 2 tahun, atau enggak sampai 1 tahun, aibnya juga itu, si pembuka aib itu juga akan terbuka di dunia sebelum akhirat, apalagi di akhirat ya. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah ini juga penting. Siapa yang memudahkan kesulitan orang dari utang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Kalau Bapak Ibu sekalian punya kemampuan memudahkan orang dari utangnya, maka Allah akan mudahkan rizkinya di dunia, Allah akan lapangkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Seperti apa orang memudahkan utang? Ada banyak. Pertama, kalau orang yang berutang itu kepada kita, bagaimana cara memudahkannya? Banyak. Yang pertama, kalau orang itu sudah tidak mampu dibayar, kalau cuma
tidak seberapa mungkin bebaskan saja utangnya. Itu salah satu cara. 100.000, kita mungkin ratusan juta juga uang kita. Kalau cuma 100.000 saya rasa gampang sekali kita bebaskan utangnya. Itu salah satu bagian daripada memudahkan, karena tidak mampu membayarnya. Kalau dia mampu, tagih dia. Yang kedua, jangan diamkan ketika ada orang berutang kepada kita. Bukan memudahkan itu. Ada orang yang berutang kepada kita, sampaikan bahwa dia punya utang sama kita. Kenapa? Karena utang itu nanti memberatkan nanti pada hari kiamat. Yang punya utang juga jangan tersinggung. Kenapa ditagih terus? Itu justru memudahkan dia supaya nanti pada hari kiamat tidak dijepit dengan utang itu. Di antara cara memudahkannya, mungkin orang itu berutang kepada orang lain. Kita datang sebagai orang ketiga, membantu melunasi utangnya, maka Allah akan mudahkan rezeki kita di dunia dan Allah memberikan pertolongan nanti dia di akhirat. Banyak cara, banyak cara. Atau mungkin utangnya adalah 10 juta. Ketika membayar kita bilang, ya 7 juta kita bayar. Itu juga bagian daripada. Saya pernah punya utang sama teman waktu kita belajar di Sudan. Itu utang saya masih ingat, kalau nggak salah itu sampai 6-7 juta. Ketika saya bayar, sudah di Indonesia baru saya mampu bayar, itu diminta kembalikan 4 juta saja dari 7 juta itu. Beliau rahimahullah sudah meninggal karena COVID kemarin. Itu saya sangat sedih sekali karena orangnya sangat baik, kemudian Masya Allah banyak memberikan kemudahan kepada kita. Nah, orang-orang baik itu Bapak Ibu sekalian, ketika meninggal dunia itu banyak orang menangis, banyak orang sedih. Tapi orang yang tidak baik, apa yang terjadi? Bahagia orang. Makanya tidak salah kenapa ada orang bahagia dengan kematian orang. Mungkin karena tidak baik salah satunya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba yang suka membantu saudaranya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian membantu orang lain. Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Apa yang kita keluarkan, sedekahkan, kita bantu orang lain, meringankan kesusahannya, membebaskan utangnya di dunia, Allah akan lipat gandakan apa yang kita keluarkan pada waktu itu di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat Allah akan lipat gandakan lagi kemudahan-kemudahan itu. Maka al-abdu fi aunihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi ini adalah teman-teman surga Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti. Sering saya sampaikan, yang hadir jangan tidak hadir. Kemudian yang hadir sampaikan kepada saudara-saudarinya untuk hadir. Mungkin ada yang Bapak Ibu sekalian tidak sepakat dengan ceramah Ustadz di sini. Tapi ambil faedahnya Bapak Ibu sekalian, duduk-duduk di majelis taklim itu, karena masih lebih baik dibandingkan Bapak Ibu hanya duduk di rumah. Yang kedua, hanya antara maghrib dan isya masih banyak waktu kita untuk duduk dengan keluarga kita. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum orang-orang di rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni di masjid, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mempelajari Al-Qur'an itu, illa hafathumul malaika, kecuali malaikat akan meliputi mereka, melindungi mereka. Hafathumul malaika artinya melindungi, mendoakan. Jadi malaikat itu mendoakan Bapak Ibu sekalian. Selama dari awal taklim kita tadi sampai kita berhenti ini, itu malaikat terus akan mendoakan kita kebaikan-kebaikan. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian ketenangan akan turun kepada mereka. Kita rasakan Bapak Ibu sekalian, ketika bermajelis ilmu ada ketenangan, pasti ada ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan menaungi rahmat akan menaungi kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan terus selalu ada. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka para penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di hadapan para malaikat Allah akan sebutkan satu persatu, dan itu tidak sulit bagi Allah. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Jangan
katakan Bapak Ibu sekalian, saya tidak dikenal oleh Allah. Bapak Ibu dikenal oleh Allah. Dikenal. Dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menyebut Bapak Ibu sekalian satu persatu. Allah perkenalkan di depan para malaikat. Zakarallahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut para penuntut ilmu itu di hadapan para malaikatnya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang memperlambat amalannya, maka garis nasabnya nanti pada hari kiamat itu tidak mampu menolongnya. Paham maksudnya di sini yang terakhir? Siapa yang memperlambat amalnya, siapa yang tidak beribadah, jangan harap bahwa nasabnya tinggi, orang tua saya orang ahlu ibadah, kemudian nanti pada hari kiamat akan membantu saya. Tidak, itu di dunia. Di dunia itu ordal itu masih penting, tapi di akhirat tidak ada lagi ordal. Nggak ada ordal nanti, orang dalam nggak ada, malaikat tidak akan membantu kita, ya, kecuali tadi orang-orang yang seperti tadi. Tapi kalau orang batta' amaluhu, apa artinya orang yang membatta' amaluhu? Orang-orang yang memperlambat amalannya, orang lalai, orang tidak mau sholat, tidak mau muzakarah, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menjalankan yang wajib maupun yang sunnah, tidak mau menuntut ilmu. Ini namanya orang yang memperlambat amalannya. Maka nanti pada hari kiamat jangan berharap karena nasabnya tinggi, misalnya garis keturunannya tinggi, pejabat, orang ahlu ibadah, seorang ulama, lalu ia berharap bahwa nanti pada hari kiamat mereka akan menolong saya. Tidak ada. Setiap satu orang Bapak Ibu sekalian hari kiamat itu mereka akan membawa amalannya sendiri dan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Tidak ada satu orang kemudian berbagi pahala di sana. Kecuali itu tadi, orang yang berutang. Makanya orang yang berutang ingatkan utangnya. Dan orang yang berutang bayar utangnya. Kenapa? Nanti pada hari kiamat itu akan mempersempit dia. Yang kedua, orang yang dizolimi. Nanti orang yang dizolimi di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, itu akan kalau tidak terbayar, tidak minta maaf, tidak terbayar kezoliman itu di dunia, maka di akhirat akan dimintai, akan dibayar melalui pahalanya. Kalau habis pahalanya, maka dosanya ini orang yang dizolimi diambil oleh orang yang menzolimi. Jadi tukaran. Habis pahalanya diambil, dosanya orang yang dizolimi akan ditarik kepada si penzolim. Maka intinya Bapak Ibu sekalian terakhir, ayo berbuat baik saja. Nggak usah pikirkan yang aneh-aneh. Beribadah kepada Allah. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah memberikan 3 nasihat. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pegang ini 3. Yang pertama kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Artinya jaga hubungan vertikalnya, hablum minallahnya. Ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan dengan kebaikan. Kalau Bapak Ibu sekalian yakin melakukan dosa, maka beramal soleh setelah itu. Niscaya amal soleh yang dikerjakan itu mampu menutupi, menghapus, menghilangkan dosa yang sudah dikerjakan tadi. Jadi orang berilmu itu cerdas dalam menyikapi. Pertama, dia tidak akan melakukan dosa, dan ketika pun jatuh dalam dosa, mereka tebus dengan amal soleh. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukan manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Enggak usah urus yang buruk-buruk. Berakhlak yang baik. Ini yang disebut dengan kata ulama kita hadis hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan baik kepada Allah dan menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, maka kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.